Selamat Sabat. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Itu mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Allah yang maha kasih, Allah yang maha suci. Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 6 hari bekerja kami, sehingga pada hari Sabat yang suci ini kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pelajaran hari ini Tuhan sendiri yang akan berikan pelajaran melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima, boleh mengerti, dan kami boleh melakukan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada Sabat ini berjudul Anak-anak Perjanjian Itu, pelajaran kelima. Kita akan bahas sedikit pelajaran-pelajaran pada hari-hari yang lalu sebelum kita masuk dalam pendalaman. Akulah perisaimu. Anak-anak perjanjian waktu itu, Abraham, juga kepada kita semua pada akhir zaman ini, Allah berfirman, jangan takut, akulah perisaimu. Apa artinya? Kita tidak perlu takut menghadapi segala apa yang terjadi di dunia ini, jika kita menggunakan Tuhan pencipta kita sebagai perisai, tameng, pelindung dalam segala keadaan di dunia ini. Sebab Yesus telah mengalami segala kepahitan hidup dalam mengasihi kita melebihi kasih seorang ibu. Dia akan membuat kita aman di bawah perlindungannya. Segala kelemahan kita tidak menjadi halangan di hadapan Bapa, sebab Yesus telah mati untuk menjadi pengantara, pelindung, perisai kita, dan pengganti kita semua. Yesus penggenapan dari janji Tuhan itu. Penebus itu menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persetujuan perjanjian itu. Dia diperhitungkan sebagai keluarga Abraham yang sesungguhnya, dan menjadi pewaris perjanjian itu. Setelah dosa, keadaan manusia jahat, peperangan, perkelahian, pertentangan, pembunuhan, semua nafsu yang memalukan, perzinahan, dan masih banyak lagi kejahatan manusia. Untuk memperbaharui karakter manusia, hanya jika beriman kepada Yesus. Beruntung Allah telah melakukan segala cara sampai Yesus mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita semua. Pada akhir zaman ini, Allah rindu menggunakan kita umatnya yang sisa untuk menggunakan atau menyampaikan kesaksian kepada dunia bahwa Allah menggunakan bangsa pilihan atau Israel untuk menyampaikan kesaksian mereka melalui berkat-berkat kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, dan berkat-berkat yang lain, sehingga bangsa-bangsa lain akan tertarik untuk datang kepada Allah Israel. Allah membuat nama Abraham termasyhur. Allah tidak menyatakan kemasyhuran Abraham seperti cara dunia. Allah membuat nama masyhur dengan kerendahan hati, karakter, iman, dan kasih seseorang kepada orang yang lain. Berlainan sekali dengan kemasyhuran yang diberikan oleh dunia, yaitu harta, jabatan, pangkat, kepuasan dunia, dan lain-lain lagi. Inilah sedikit ulasan kembali pelajaran-pelajaran kita pada hari yang lalu, dan kita masuk dalam pendalaman. Apa yang telah dihadapkan kepada Abraham bukanlah satu ujian yang enteng, tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu.
Tuhan telah berbicara dan hambanya harus mentaatinya. Baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah menentukan bagi dirinya. Kita bisa baca di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 138. Ketika Abraham masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menjelaskan bahwa ia sementara berjalan di tanah yang akan diberikan kepada keturunannya. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 7. Allah beberapa kali mengulangi janji ini. Sekitar 400 tahun kemudian, janji itu digenapi. Kejadian 15 ayat 13 dan 16. Tuhan mengumumkan kepada Musa bahwa Dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Allah mengulangi janji itu kepada Yosua juga. Dan pada zaman Daud, sebagian besar janji itu digenapi, tapi belum sempurna. Dan sekarang, di dalam Ibrani 11 ayat 9 dan 10, 13 sampai 16, bisa kita baca di rumah kita masing-masing. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Abraham dan bapak-bapak yang setia lainnya melihat Kanaan sebagai simbol atau bayangan akan rumah tinggal utama umat-umat tebusan Allah. Jadi pada sampai Abraham dan orang-orang yang lain yang diberi janji Tuhan tidak bisa merasakan atau melihat janji itu digenapi dalam kehidupannya sehingga sampai dia mati, tetapi Tuhan berjanji akan menggenapi kepada keturunannya. Dalam situasi berdosa, tidak ada rumah permanen. Hidup itu fana, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Sebagai keturunan rohani dari Abraham, kita juga harus menyadari bahwa di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kepastian kehidupan masa depan bersama dengan Kristus membuat kita umat dalam dunia yang sekarang yang semakin merosot ini dan berubah, kita tetap setia kepada perjanjian Tuhan. Janji, betapa berharganya janji-janji itu kepada orang-orang percaya. Apakah pasti akan digenapi? Hanya iman kita yang bisa menjawab. Inilah pelajaran kita pada sepanjang hari Sabat ini, di mana sampai pelajaran 5 ini pun Tuhan menyampaikan janji-janjinya kepada umatnya. Dan janji-janji itu kita mungkin tidak akan bisa merasakan dan mengetahui. Kita bisa melihat Musa yang hanya kurang sedikit saja bisa masuk dalam negeri perjanjian. Akhirnya Tuhan tidak izinkan. Tuhan hanya izinkan untuk melihat dari jauh, membayangkan dari jauh seperti apa negeri yang dijanjikan itu. Nah, itulah kita masih menunggu kegenapan janji itu. Dan janji itu yang pertama sudah digenapi, umat Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan seluruhnya. Dan janji yang kedua, Yesus akan datang kembali. Dan itu hanya bisa kita terima dengan iman. Kita tidak perlu tanya kapan, apa saya sudah mati atau belum, atau besok, atau lusa. Yang jelas, kalau kita percaya kepada janji Tuhan, seperti janji Tuhan akan kedatangan Mesias, berapa ribu tahun pun akhirnya terwujud, kita juga tetap percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Waktunya kita tidak tahu, tapi di dalam hati kita tetap percaya bahwa janji itu akan digenapi. Yesus akan datang kembali membawa kita kepada negeri yang dijanjikan, yaitu kehidupan kekal di surga bersama Dia. Inilah pelajaran yang perlu kita renungkan. Semoga menjadi berkat dalam kehidupan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.